Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Senat dan seluruh jajaran Senat Akademik ISBI Bandung, yang saya hormati dan muliakan Dewan Penyantun, Rektor dan jajaran Wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Jurusan, Kabag dan Kasubag, Kepala UPA, para kolega dosen dan tendik, dan seluruh sivitas akademika ISBI Bandung, para tamu undangan, para rektor, wakil rektor, para akademisi, perwakilan pemerintah, anggota dewan, lembaga negara, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan seluruh undangan yang hadir yang berbahagia. Hari ini sungguh istimewa dan berkah. Selain menjadi perayaan akademik, hari ini juga spesial karena tepat hari ini menandai 20 tahun pengabdian saya di ISBI Bandung. Perjalanan intelektual saya tidak sekedar dimulai ketika saya menjadi dosen, tetapi jauh sebelum itu. Sejak orang tua saya mengajarkan saya untuk memiliki kemandirian intelektual sejak kecil. Saya berhutang budi kepada ibu saya yang hadir hari ini, juga ayah saya yang telah lama berpulang, yang telah menanamkan kecintaan kepada saya pada ilmu pengetahuan sejak belia. Sehingga terpatri di dalam diri saya bahwa ilmu adalah cahaya yang dapat menjadi penerang jalan hidup saya. Untuk perjalanan akademik yang panjang itu, saya berhutang budi pada banyak orang. Perjalanan ini bukanlah perjalanan saya seorang diri. Ada banyak orang yang membersamai saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, saya ingin berterima kasih secara tulus kepada semua orang yang hadir dan menjadi bagian dari perjalanan intelektual saya. Saya berterima kasih pada guru pertama saya, yakni ayah ibu saya, para kiai, ibu nyai, dan guru saya di pesantren, para pembimbing studi S1, S2, S3 saya, Profesor Faruk di UGM, pembimbing S2, yang membimbing saya dengan cara menantang kemandirian berpikir secara kritis. Di bawah bimbingannya pula, saya meniti karir sebagai peneliti untuk pertama kalinya di Pusat Studi Kebudayaan UGM. Profesor Julian Mili dan Dr. Max Richer yang telah memberikan warna yang berbeda dalam mempertanggungjawabkan setiap gagasan akademik saya. Dalam tradisi akademik di Australia, relasi mahasiswa dan pembimbing bersifat kolegial. Diskusi kolegial yang hangat dan penuh encouragement itu membuat saya bisa menaklukkan seramnya belantara S3 di kampus top 8 di Australia, Monash University. Kepada kolega-kolega saya di ISBI Bandung yang memaksa saya belajar dengan cepat tentang dunia seni yang tidak saya akrabi sebelumnya. Institusi yang membawa perjalanan intelektual saya dipenuhi oleh kegelisahan tentang bagaimana seni tradisi bisa tetap relevan dalam dunia yang sangat cepat berubah. Terima kasih kepada Ibu Rektor, jajaran Wakil Rektor, dan seluruh pejabat struktural ISBI Bandung. Kolega saya di Prodi Karawitan, sebagai rumah pertama saya ketika saya mulai mengabdi di institusi ini, tempat saya mengenal lebih dekat kehidupan seni tradisi dan para senimannya. Kolega dosen di Prodi Antropologi, Bapak Dekan, Pak Dr. Cahya, juga Pak Dr. Imam Kaprodi, yang menjadi bagian dari rumah pengabdian saya selanjutnya, dan tempat saya berkiprah hingga hari ini. Seluruh keluarga besar ISBI Bandung yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas persahabatan yang hangat, penuh kekeluargaan, dan tentunya dibalut profesionalisme. Selanjutnya, kepada Majelis Guru Besar ISBI Bandung, Profesor Arthur S. Nalan, yang saya kenal sejak saya mahasiswa, sekaligus sebagai pimpinan ketika saya pertama kali bergabung di STSI Bandung. Profesor Arthur adalah teladan dan banyak menginspirasi saya dalam menulis dan berkarya, bahkan jauh sebelum saya menjadi dosen. Profesor Endang Caturwati, Profesor N. Herdiani, dan Profesor Sri Rustianti adalah profesor-profesor perempuan yang menjadi contoh, the best example, dan membuat saya yakin bahwa institusi seni seperti ISBI Bandung telah memberi ruang yang setara bagi perempuan untuk berkiprah dan berkarya sesuai bidangnya hingga mencapai jabatan akademik tertinggi. Bahkan barangkali Tuah Sunan Ambu telah menjiwai kampus ini, sehingga perempuan, alhamdulillah, bisa berdiri kokoh dan setara bersama para akademisi laki-laki.
Bahkan perempuan alhamdulillah telah menjadi pimpinan tertinggi di ISBI ini selama lebih dari 1 dekade. Profesor Beni dan Profesor Hussein Hendriana memberi saya contoh bagaimana pengetahuan dieksplorasi dalam praktik berkarya dan berkesenian. Kolega saya yang juga pertama saya kenal di ISBI yang juga dikukuhkan hari ini, Prof. Jaini, memiliki integritas keilmuan yang juga saya teladani. Kolega-kolega saya di luar kampus, tempat saya mengabdi di tengah masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, telah memberi saya ruang yang besar untuk memahami bagaimana masyarakat berdaya dan diberdayakan. Aktivitas saya di luar kampus adalah ruang sesungguhnya bagi saya sebagai antropolog untuk belajar secara langsung dari masyarakat. Saya banyak mendampingi komunitas dalam isu-isu keberagaman, toleransi, dan pemberdayaan ruang publik untuk kesenian. Terima kasih kepada Fatayat NU Jawa Barat, Eko Bhinneka Muhammadiyah, Makom Albab, Komunitas Cermin Tasikmalaya, Grup Chandralijaya Tasikmalaya, Komunitas JAF Jatiwangi, Masyarakat Adat Dukuh, Bawaslu RI, Asosiasi Antropologi Indonesia, Monash University, dan semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Terakhir, kepada keluarga saya, kedua ibu saya, kakak, adik, dan seluruh keluarga besar atas doa dan dukungan yang tak pernah putus. Wabil khusus suami saya, Iip Dayahya, yang tidak hanya menjadi rumah tempat saya pulang di saat lelah dan berbagi keluh kesah. Beliau juga saksi hidup di setiap tahapan perjalanan akademik saya. Beliau adalah mentor, kadang-kadang asisten saya di lapangan juga, teman diskusi, dan terutama selalu mendengarkan setiap kegelisahan intelektual saya. Kalau hari ini saya masih kokoh berdiri di tengah banyaknya realitas yang kadang-kadang membuat patah hati, dialah yang membuat saya tak kehilangan harapan. Tak lupa anak kami, Mikala Bagjana Yahya atau Miko, yang saat ini sedang menempuh studi Political Science and Public Administration di Social Science University of Ankara di Turki. Ananda selalu menemani perjalanan akademik saya. Di setiap riset lapangan saya, Miko selalu ada dan banyak bertanya. Semoga perjalanan Ananda bersama saya itu turut menjadi bekal yang berharga, baik untuk perjalanannya hari ini maupun di masa yang akan datang. Yang saya muliakan Ketua Senat, Rektor, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Salah satu sumber pengetahuan dan penguatan intelektualitas saya sebagai antropolog adalah masyarakat, baik komunitas maupun individu. Saya mempelajari masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya, khususnya masyarakat tradisional, komunitas, dan kelompok seni yang terpinggirkan, yang berusaha tetap bertahan. Mereka berada di persimpangan dan penuh kecemasan. Apakah mereka harus beradaptasi dengan kemodernan atau bertahan pada nilai-nilai ketradisian? Praktik-praktik budaya dan nilai yang dianut, norma dan etika yang dipegang teguh, apakah harus luruh dalam hiruk-pikuk globalisasi dan revolusi teknologi? Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah perkampungan yang jauh, di mana penerangan malam tampak remang-remang, saya menyaksikan seorang perempuan tua berusia 70 tahun, namanya Biomah. Malam itu, ia tergopoh-gopoh menaiki panggung yang kami siapkan di tengah halaman sekolah yang cukup luas. Wajah tuanya yang lelah tampak sumringah, menemukan panggung yang sudah jarang ditemuinya. Mengingat kebutuhan masyarakat atas kehadirannya di ruang-ruang syukuran seperti walimah pernikahan atau hitanan sudah semakin berkurang. Ia adalah satu-satunya pembaca syairan perempuan yang saya temukan saat saya melakukan riset lapangan untuk disertasi saya lebih dari 1 dekade yang lalu di Cikesal, Tasikmalaya. Selain Biomah, saya menemukan sejumlah penyanyi beluk yang rata-rata berusia lanjut, yang kemudian berpulang satu persatu tanpa penerus. Saat pelaku seni itu berpulang, apakah praktik kesenian diwariskan atau turut hilang? Di Cikesal, Tasikmalaya, beluk dan juga terbang sebagai seni masyarakat agraris tidak hanya kehilangan penyanyi atau pemainnya, tetapi juga kehilangan ruang relevansinya, yakni sawah. Ketika sistem pertanian tradisional berubah menjadi sistem yang lebih modern, kerbau diganti sapi yang lebih efisien dan mudah dipelihara, dan jenis padi diganti dengan padi yang lebih cepat panen, tumbukan alu yang penuh harmoni yang melahirkan kesenian bernama tutunggulan pun harus kehilangan relevansi ketika mesin penggiling padi atau huller menggantikannya.
Itu terjadi sejak tahun 70-an. Rengkong, seni yang lahir dari bunyi beradunya bambu dan tali-tali yang saling mengikat untuk mengangkat padi di atas bahu seorang petani ketika ia berjalan, kehilangan relevansinya ketika hasil panen diangkut oleh kendaraan agar lebih efisien. Seni-seni itu tidak hanya kehilangan ruang atraksinya, tetapi juga kehilangan nilai-nilainya. Begitulah tradisi ketika harus bertarung dengan gagahnya modernisasi yang masuk hingga pelosok desa, diantaranya melalui program pembangunan di masa Orde Baru. Estetika dan nilai yang melekat pada ketradisian harus berhadapan dengan efisiensi, ekonomi baru, dan pola hidup yang berubah dalam kemodernan. Lalu, bagaimana mereka bertahan? Sebagaimana perubahan-perubahan kebudayaan yang terus terjadi, seni tradisi pun bernegosiasi, berkompromi, dan menyesuaikan elemen-elemen artistiknya sesuai dengan situasi zaman yang dihadapinya. Itulah yang dilakukan para pemain calung yang pernah saya teliti 2 dekade yang silam, dengan mengompromikan penampilannya dengan musik dangdut dalam pementasannya sehingga dinamai calung dangdut. Calung dangdut adalah sebuah metamorfosis, sebuah bentuk kesenian hibrid dalam istilah pasca modernisme, sebagai upaya dan bentuk daya tahan seni tradisi terhadap perubahan selera dan negosiasi pasar di tengah kencangnya laju industrialisasi. Yang saya muliakan Ketua Senat, Rektor, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Telah lama pergulatan seni dan industri saling bernegosiasi, saling berkompromi, bahkan tak jarang saling menafikan, seolah merupakan 2 kutub yang berlawanan. Di berbagai komunitas masyarakat lokal yang banyak saya temui dalam riset-riset saya, seringkali seni tradisi punya daya resiliensinya sendiri. Mereka berusaha terus berdiri kokoh di tengah tantangan perubahan yang demikian masif. Meskipun akhirnya mereka harus terhuyung-huyung dan akhirnya menyerah di hadapan derasnya arus globalisasi. Mungkin tradisi akan terus berubah seperti halnya kebudayaan yang bersifat dinamis, yang bertahan dan mampu berkompromi dan bernegosiasi akan terus ada. Tetapi saat para senimannya berpulang dan tidak ada penerusnya, praktik-praktik seni beserta nilai-nilai yang melekat padanya tak jarang ikut sirna. Namun demikian, globalisasi itu sesungguhnya juga memberi peluang besar bagi munculnya inisiatif-inisiatif baru, kreativitas-kreativitas baru, produktivitas-produktivitas baru, ruang-ruang tak terbatas bagi gagasan-gagasan baru, serta lokalitas-lokalitas baru. Lokalitas baru itu dicirikan oleh Appadurai sebagai deterritorialized, diasporic, and transnational. Artinya, sebuah situasi yang melampaui batas teritori, bersifat menyebar dan lintas bangsa. Dengan kata lain, lokalitas baru dapat hadir tanpa mengenal batas geografis, ia bisa hadir di mana saja. Perubahan global mempengaruhi praktik budaya lokal. Dalam konteks ini, masyarakat perlu menegosiasikan kembali tradisi mereka agar tetap relevan. Proses ini menciptakan dinamika antara warisan budaya, inovasi artistik, dan identitas kontemporer. Situasi tersebut membawa pada dinamika tradisi yang terus-menerus bergerak di antara ketradisian dan kemodernan. Situasi ini disebut oleh Greg Urban, seorang antropolog Amerika, sebagai metaculture. Sebuah konsep yang menunjukkan bahwa budaya terus bergerak karena masyarakat merefleksikan dan merepresentasikan kembali tradisi mereka. Budaya menyebar, mewujud, diadaptasi, dan dimaknai ulang dalam bentuk yang baru. Proses-proses penyebaran dan adaptasi itu mengambil beragam bentuk. Ada yang mendefinisikan ulang ketradisian atau yang disebut dengan metaculture of tradition, di mana elemen-elemen tradisi diolah kembali yang menghasilkan bentuk seni tradisi atau praktik budaya yang berbeda. Ada juga metaculture of modernity, di mana elemen-elemen modern mengambil tempat yang lebih kuat. Proses ini memungkinkan tradisi menjadi sumber kreativitas, medium identitas, hingga wacana budaya. Hal lain yang penting untuk dicatat sebagai bagian dari proses pergerakan global ini adalah demokratisasi politik di Indonesia beserta implikasi-implikasinya dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Transformasi penting politik ini telah memberi arah lain bagi tumbuh dan berkembangnya kembali berbagai lokalitas di Indonesia. Yang saya muliakan Ketua Senat, Rektor, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Seni dalam budaya digital. Kehadiran teknologi seperti pedang bermata dua bagi seni dan praktik tradisi.
Di satu sisi, perangkat digital telah membuat orang-orang modern berpaling dari hal-hal yang dianggap tradisional, yang menyebabkan praktek-praktek tradisi semakin ditinggalkan. Hal ini menyebabkan keterpinggiran berbagai jenis seni dan praktik budaya tradisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memberi peluang besar bagi terbentuknya pola-pola baru dalam menegosiasikan tradisi yang beradaptasi dengan teknologi. Pelestarian tradisi jauh lebih efektif dalam bentuk media baru. Hal itu dapat dilihat bagaimana ruang-ruang virtual kemudian menjadi ruang negosiasi baru bagi para seniman dan budayawan tradisi. Berbagai platform media baru seperti YouTube maupun media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain menawarkan cara baru bagaimana seni tradisi diperkenalkan kembali kepada generasi yang baru dengan cara-cara yang juga baru. Seni tradisi pun dieksplorasi dan dikemas untuk memenuhi standar media baru tersebut, seperti durasi pertunjukan yang lebih singkat, tampilan yang dibuat lebih menarik, dan kemasan yang bisa dinikmati audiens dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Ada tren baru ketika seni tradisi mendapatkan ruang apresiasi yang lebih luas dari sebelumnya, khususnya di kalangan generasi muda. Upaya-upaya adaptasi seni tradisi yang sebelumnya hanya dimainkan dari panggung ke panggung, kemudian dikemas dalam format baru yang memenuhi standar media baru. Disinilah proses-proses adaptasi dan negosiasi terjadi, baik di level estetika maupun pemaknaannya. Dalam dinamika persinggungan tradisi modern, lokal global itu, mampukah kita menemukan identitas budaya tidak hanya sekedar artifisial atau kemasan semata, bukan cuma seni yang berdampak ekonomi, tapi seni yang menggugah kesadaran, yang memberi ruang eksploratif kreatif dan estetika, sebagaimana dulu lahirnya tembang Sunda misalnya. Bukan sekedar menjadikan karya seni sebagai produk komodifikasi, tetapi diberi ruang bernafas yang panjang untuk menjadikannya sebagai living culture, di mana makna budaya terus dinegosiasikan dan dimaknai ulang. Lokalitas-lokalitas baru akan terus lahir dari elemen-elemen budaya lama yang berbaur dan bertransformasi dengan budaya yang berbeda, yang disebut oleh Arjun Appadurai sebagai the production of locality. Yang saya muliakan Ketua Senat, Rektor dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, penguatan keilmuan seni budaya. Dalam dunia yang bergerak sangat cepat dan terus berubah, saya menawarkan pentingnya pendekatan dalam penguatan keilmuan lokal untuk dikonseptualisasikan. Antropologi memungkinkan ruang-ruang itu terbuka, terutama melalui pendekatan etnoscience. Pengetahuan-pengetahuan lokal dijadikan framework melalui riset-riset mendalam, sehingga persoalan-persoalan sosial budaya yang kompleks dapat dibaca dan dianalisis melalui pendekatan pengetahuan yang berasal dari masyarakat sendiri. Dalam antropologi dikenal istilah antropologi at home, yakni sebuah penelitian antropologis yang dilakukan dengan mengkaji budaya peneliti sendiri, mencakup penelitian di wilayah lokal dan tempat-tempat familiar, sehingga sehingga antropolog berdiri di titik persimpangan yang intens antara kehidupan profesional dan personal, yang merepresentasikan pengalaman bersama di wilayah kultural yang sama. Paradigma interpretif atau fenomenologis merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam riset seni budaya. Rono Simatupang misalnya menawarkan fenomenologi pragmatik yang memusatkan penyelidikan pada pengalaman ketubuhan yang kemudian memunculkan sebuah pendekatan bernama performance centered approach atau pendekatan yang berpusat pada pagelaran. Pendekatan lain yang dipinjam dari antropologi dalam meneliti seni budaya adalah pendekatan yang ditawarkan Ahimsa Putra, yakni ethno-art. Ethno-art merupakan sebuah pendekatan terhadap seni dengan sudut pandang emik atau sudut pandang orang yang diteliti. Ethno-art melandaskan paradigmanya pada etnoscience yang memiliki kedekatan paradigma dengan fenomenologi, yakni sama-sama menekankan penelitian pada pengalaman subjek pemilik kebudayaan. Jika metode etnografi dalam antropologi mendekatkan peneliti pada dunia sehari-hari objek yang ditelitinya untuk mengungkap lapisan-lapisan makna budaya masyarakat yang diteliti, lalu bagaimana jika kita meneliti seni yang kita geluti sendiri? Bagaimana jika seorang pemain rebab ingin meneliti rebab yang dimainkannya? Bagaimana jika pemain kendang atau penembang ingin meneliti karyanya atau grup keseniannya sendiri?
Bagaimana jika penari, perupa, pembuat film ingin meneliti karya-karya yang dihasilkan olehnya atau komunitasnya sendiri? Salah satu pendekatan alternatif itu adalah autoetnografi. Autoetnografi merupakan sebuah metode penelitian kualitatif yang memiliki karakteristik dengan menggabungkan etnografi dan autobiografi. Pendekatan ini mendapatkan momentum dalam seni kreatif dan seni pertunjukan sebagai alat penelitian. Di antaranya karena kesempatan untuk menjadikan penulis, artis, performer, perupa, dan lain-lain merefleksikan secara kritis atas pengalaman kreatif personal dan profesional mereka yang menghubungkan pengalaman personal menjadi bersifat kultural. Dalam antropologi, berkesenian seperti bermusik, menari, main drama, membuat karya lukis atau desain bukan sekedar ekspresi estetis, tetapi juga menggambarkan bagaimana sebuah identitas budaya dikonstruksi dan dimaknai. Sebuah bunyi yang lahir dari suara-suara alam yang menjelma menjadi sebuah orkestrasi bunyi yang indah, terkandung di dalamnya bagaimana sebuah masyarakat mendefinisikan dirinya. Salah satu tawaran pendekatan dalam melihat bagaimana aktivitas mendengarkan musik dapat mengimajinasikan sebuah konstruksi identitas dapat dipotret melalui sebuah konsep bernama anthropology of listening. Dalam pendekatan ini, mendengarkan musik adalah sebuah peristiwa budaya, bukan sekedar menikmati dan memenuhi hasrat akan kebutuhan hiburan dan estetika. Dari aktivitas mendengarkan, terbentuk pengalaman yang sama yang kemudian memunculkan pemaknaan atas identitas bersama. Yang saya muliakan, Ketua Senat, Rektor, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, seni sebagai peneguh identitas. Jika identitas keindonesiaan itu melekat pada ekspresi seni dan budayanya, maka perlu dibangun sebuah ekosistem seni budaya yang dapat membuatnya tumbuh, berkembang, dan melekat dalam kedirian warga bangsa. Pada kenyataannya, identitas Indonesia bukan sesuatu yang statis atau tunggal, tetapi merupakan konstruksi budaya yang terus dibentuk melalui praktik sosial, simbol, dan pengalaman kolektif. Seni memiliki peran dalam proses ini, karena melalui seni, masyarakat mengekspresikan nilai budayanya, membangun memori kolektif dan pengalaman bersama sebagai simbol identitas budaya. Ruang-ruang ini disebut oleh Gupta dan Ferguson sebagai imagined place yang merupakan simbol bagi masyarakat pendengarnya. Praktek seni menjadi ruang utama di mana tradisi dan modernitas bertemu. Melalui seni, masyarakat dapat mempertahankan simbol budaya, menciptakan inovasi, dan membangun representasi identitas. Seni dengan demikian berfungsi sebagai arena produksi makna budaya sekaligus arena di mana identitas budaya dinegosiasikan. Penutup, seni dan identitas merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Sebagai ruang ekspresi melalui seni, sesungguhnya masyarakat seni tengah mendeklarasikan identitas diri dan kelompoknya. Melalui persilangan dan persinggungan lokal global, inovasi dan cara pandang baru dalam berkesenian perlu diberi ruang untuk terus tumbuh dan meneguhkan identitas dirinya. Saya percaya keilmuan seni Indonesia sebagaimana penggalian pengetahuan lokal melalui etnoscience dan pendekatan lainnya dapat menjadi ruang untuk terus menanamkan benih-benih kokohnya pengetahuan khas Indonesia. Yang diperlukan adalah terbangunnya sebuah ekosistem pengetahuan seni budaya yang tidak sekedar menjadi jargon dan target program, tetapi betul-betul konsisten dan berkesinambungan. Pada akhirnya, meneguhkan identitas Indonesia atau apa yang disebut sebagai keindonesiaan dapat terwujud melalui penguatan ekosistem seni budaya, tempat seni tradisi dikreasi, dilestarikan, dimanfaatkan, dan dilindungi. Seni untuk menyejahterakan masyarakat bukan saja secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang apresiasi dan ekspresi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Gagasan tentang dana abadi kebudayaan, dukungan khusus bagi institusi seni budaya, dan pentingnya membangun manusia dan budaya di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan ekonomi akan menguatkan posisi dan relevansi seni, termasuk institusi seni seperti ISBI Bandung di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya yang sangat cepat. Selain tentunya tetap berkontribusi pada orange economy.
Terakhir, izinkan saya membacakan sebuah refleksi tentang pentingnya penguatan modal sosial jangka panjang untuk terus bekerja dan berkarya tanpa lelah sebagai bentuk kontribusi kita dalam membangun peradaban melalui kutipan surat Al-Insyirah yang telah digubah oleh almarhum Hidayat Suryalaga dalam Salitirawah Nur Hidayah. Karena saya tidak bisa menembang, saya akan membacakannya saja. Nanti yang menembang dari Karawitan. Saestuna sanyatana sanggeus pinanggih kasulit bakal pinanggih kabunga. Hate longsong hampang himping sabab pasti turi yakin tas bingung tinemu nanjung. Jeung lamun beres hanca prak garap nu sejen deui. Mung ka Allah urang wajib nya nanada. Demikian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.